Salam jumpa para pendengar semua. Pada kesempatan renungan motivasi hari ini bertema The Rule of Five, strategi pengubah hidup yang berdaya. Ada satu cara untuk hidup berkemenangan. Cara itu sangatlah praktis. Bahkan Anda bisa melakukannya hari ini juga. Cara ini disebut aplikasi atau penerapan The Rule of Five. Memang bukan saya yang mendapatkannya atau menemukannya. Saya hanya mendapatkan dari pengajaran Pak John C. Maxwell yang juga diajarkan oleh Pak Jack Canfield. Tapi bagaimanapun juga, cara ini luar biasa. The Rule of Five telah mengubah hidup saya. Benar-benar mengubah hidup saya. Saya menjadi manusia yang sangat percaya diri menghadapi kehidupan ini karena The Rule of Five. The Rule of Five menjadikan hari-hari tersenyum cerah, menjadikan hari-hari yang penuh keberuntungan, hari-hari yang penuh kepastian. Walaupun pandemi menghantam, memporak-porandakan umat manusia, The Rule of Five memastikan menjadikan hidup damai di dalam Allah, tenang, dan penuh kontrol diri. The Rule of Five membantu Anda mengembangkan kebiasaan sehat secara badan, sehat secara sosial, sehat secara spiritual, dan lain-lain. The Rule of Five menjadikan Anda magnet kebahagiaan dari Allah. Kesempatan adikodrati, keberuntungan adikodrati, dan hal-hal baik yang suci, yang indah dan sedap didengar akan datang berduyun-duyun sebagai rahmat untuk Anda. Bahkan ketika Anda sedang tidur dalam keheningan malam, The Rule of Five bekerja seperti magnet. The Rule of Five adalah cara hidup manusia untuk beriman pada Allah. Caraku juga berhadap pada Allah dalam menciptakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Rule of Five adalah cara yang tepat untuk membuktikan iman melalui tindakan progresif dan positif. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Rule of Five adalah cara bagaimana kita bertindak di dalam iman. Saudara-saudara, sebagai sebuah ilustrasi sederhana, ada seorang petani yang hendak menebang pohon besar di kebunnya. Ia mengharapkan pohon itu bisa tumbang dan dia memanfaatkan kayunya untuk dijual untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Petani ini memiliki alat potong berupa kapak yang tajam. Maka pada waktu yang ditentukan pergilah ia ke kebun, lalu mengayunkan kapaknya ke batang pohon besar itu. Pada hari itu atau hari pertama itu, ia mengayunkan kapaknya 5 kali. 5 kali saja kepada batang pohon itu. Cerak, 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 cerak. 5 kali. Ia tidak mengayunkan kapaknya 50 kali, atau 500 kali, atau bahkan 5.000 kali hari itu. Melainkan hanya 5 kali saja, saudaraku. Sekali lagi, hanya 5 kali saja. Setelah itu, ia pulang ke rumah. Pada hari berikutnya, ia pergi ke kebun itu lagi, lalu mengulang apa yang dia buat sebelumnya. Ia mengayunkan kapaknya ke batang pohon itu 5 kali. Cerak, 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 cerak. Ia tidak mengayunkan kapaknya 50 atau 500 atau 5.000 kali pada hari itu. Melainkan, hanya berapa kali? Ya betul, hanya 5 kali saja. Setelah itu ia pulang ke rumah. Hari berikutnya atau hari ketiga, ia ke kebun lagi dan mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya secara konsisten. Dan demikian seterusnya pada hari-hari berikutnya, tanpa ia merasa jemu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Tiba-tiba ada suara besar, kersek, 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 grup yak, dan bom.
Pohon raksasa itu tumbang sejajar dengan permukaan tanah. Pohon itu tumbang oleh apa? Oleh 5 ayunan kapak. Cerak, 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 cerak. 5 ayunan kapak setiap harinya. Tindakan mengayunkan kapak 5 kali yang terkesan sebagai tindakan sederhana, ternyata ketika digabungkan dengan konsistensi, semangat, dan percaya, menghasilkan perubahan besar yang ditunjukkan dengan tumbangnya pohon itu. Inilah ilustrasi yang menjadi filosofi sederhana di balik The Rule of Five yang ajaib itu. Tetapi sebenarnya bukan ajaib juga sih ya. Ini hanya penerapan soal psikologi biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda memiliki banyak tujuan besar untuk hidup Anda. Ada yang pengen punya usaha sendiri, ada yang pengen memiliki pasangan hidup, mencapai gelar PhD, atau mungkin berziarah ke Yerusalem, ke tempat-tempat suci. Tujuan Anda itu seumpama pohon besar di kebun petani. Anda harus berhasil menumbangkan pohon besar itu, sehingga pada akhirnya memiliki cukup uang dari hasil penjualan kayunya. Maka dengan prinsip The Rule of Five, Anda akan mampu merealisasikan dengan sangat tepat. Lakukanlah 5 hal setiap hari, ya 5 kali saja dalam 1 hari. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. 5 hal setiap hari, tindakan yang bisa mengarahkan Anda makin dekat dengan tujuan-tujuan Anda yang setiap hari Anda doakan juga. Bukan 50 kali tindakan, atau 500 kali tindakan, atau bahkan 5.000 tindakan. Cukup 5 hal setiap hari. Tetapi pastikan bahwa 5 hal itu adalah pilihan tindakan yang efektif, yang memang benar tepat untuk bisa membawa Anda pada realisasi tujuan yang Anda doakan itu. Lakukan 5 hal setiap hari dengan konsisten dan penuh semangat dan keyakinan, maka pada akhirnya tujuan Anda akan terrealisasikan. Dengan keyakinan teguh pada Allah, semua impian positif bisa diwujudkan dengan menerapkan prinsip ini. Jadi, pertanyaan saya sekarang, apa di bagian area hidup Anda yang perlu Anda perbaiki? Tentukanlah itu, pastikan itu sangat jelas, tuliskan di atas kertas, buatlah menjadi sangat jelas, jadilah definite. Ada ungkapan, be definite to the infinite. Tugas Anda adalah membuat definitif apa yang menjadi tujuan Anda, dan serahkan kepada yang infinite, yaitu Tuhan sendiri. Tetapkan tujuanmu secara definitif, terapkan The Rule of Five dengan didasari iman bahwa Allah akan membantu Anda dalam setiap kesulitan yang muncul. Percayalah, saya pun menerapkan formula The Rule of Five. Saudara-saudara terkasih, bila Anda merasa renungan ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan bagilah kepada teman-teman dan keluarga Anda. Kiranya rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin hari semakin menjadi orang yang berguna, beruntung, dan bisa berbagi kepada dunia ini. Tuhan memberkati.